Baik ya, kita masuk ke eh, materi tentang Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yaitu substansi ketenaga kerjaan. Latar belakangnya di sini kita lihat ya, perlu adanya pemenuhan hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Perlu adanya penyerapan tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi serta tantangan dan krisis ekonomi global. Dengan perlu dilakukannya penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, meningkatkan ekosistem investasi dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Dalam rangka melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 PUU garis miring 18 garis miring 2020, di mana berdasarkan putusan tersebut perlu dilakukan perbaikan melalui penggantian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kemudian perlu respon segera untuk mengantisipasi dampak dinamika global melalui pembuatan standar kebijakan. Kemudian penting untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam mengambil kebijakan dan langkah-langkah dalam waktu yang sangat segera. Nah, Perpu disahkan Presiden pada 30 Desember tahun 2022. Nah, ya, pada tanggal 30 Desember tahun 2022. Urgensinya, yang pertama, ya, Indonesia masih membutuhkan penciptaan kerja yang berkualitas. Ya, jumlah angkatan kerja Februari 2022 sebanyak 141 juta orang naik menjadi 420 juta orang dibanding Februari 2021. Penduduk bekerja sebanyak 135,61 juta orang, di mana sebanyak 81,33 juta orang, ya, yaitu persentasinya 59,97% bekerja pada kegiatan informal. Pandemi COVID-19 memberikan dampak kepada 11,53 juta orang, yaitu 5,53% penduduk usia kerja, yaitu pengangguran sebanyak 0,96 juta orang, bukan angkatan kerja sebanyak 0,55 juta orang. Tidak bekerja sebanyak 0,58 juta orang, dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja sebanyak 9,44 juta orang. Dibutuhkan kenaikan upah yang pertumbuhannya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas pekerja. Kedua, perlu adanya fundamental ekonomi nasional untuk menjaga daya saing. Telah terjadi pelemahan pertumbuhan ekonomi dan kenaikan laju harga fenomena stagflasi, Kondisi perekonomian dunia diproyeksikan akan memburuk di tahun 2023. Permasalahan supply chain atau mata rantai pasokan yang berdampak pada keterbatasan supply, terutama pada barang-barang pokok seperti makanan dan energi, serta kenaikan inflasi di beberapa negara maju seperti Amerika dan Inggris. Tingkat ketidakpastian uncertainties, ya, yang tinggi pada dunia, terutama didorong oleh kondisi geopolitik. Hal ini akan mendorong risiko pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih lemah dan inflasi yang lebih tinggi. Nah, tujuan Perpu nomor 2 tahun 2022 ini adalah yang pertama, menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya. Kemudian yang kedua, menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Yang ketiga, melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan koperasi dan UMKM serta industri nasional. Yang keempat, melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudian dan percepatan proyek strategis nasional. Memahami Perpu nomor 2 tahun 2022 secara utuh.
Nah, penting untuk memahami Perpu Cipta Kerja ini secara utuh agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dalam Perpu tersebut, ketentuan mengenai substansi ketenagakerjaan terdapat dalam bab 4. Perpu Cipta Kerja mengubah, menghapus, dan menetapkan pengaturan baru terhadap beberapa ketentuan yang diatur sebelumnya dalam 4 undang-undang di bidang ketenagakerjaan, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang kedua Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan yang keempat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran di Indonesia. Nah, pasal-pasal yang ada dalam undang-undang existing sepanjang tidak diubah dan dihapus oleh Perpu Cipta Kerja, maka pasal-pasal tersebut tetap berlaku. Perubahan substansi ketenagakerjaan Perubahan substansi ketenagakerjaan pertama, ketentuan alih daya yang terdapat dalam pasal 64. Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengatur pembatasan jenis pekerjaan. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak diatur mengenai pembatasan jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan. Hal ini dimaknai bahwa pelaksanaan ahli daya dapat dilakukan terbuka untuk semua jenis pekerjaan dalam suatu proses produksi. Perpu mengatur pembatasan jenis pekerjaan. Perpu Cipta Kerja mengatur alih daya dibatasi hanya dapat dilakukan untuk sebagian pelaksanaan pekerjaan yang mana hal ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh pemerintah dalam PP. Alasan perubahan tersebut adalah untuk memberikan peluang atau kesempatan yang lebih luas bagi pekerja sebagai pekerja tetap atau PKWTT guna melaksanakan pekerjaan yang bersifat tetap. Yang kedua, di sisi lain adanya pembatasan pelaksanaan pekerjaan tersebut juga tidak mengurangi upaya perusahaan untuk tetap dapat mengembangkan usahanya. Kemudian, untuk memberikan ketenangan dalam bekerja sehingga dapat meningkatkan produktivitas perusahaan dan pada akhirnya tercapailah kelangsungan bekerja dan kelangsungan usaha. Nah, konsekuensinya itu revisi PP nomor 35 tahun 2021. Substansi ketenagakerjaan di mana ketentuan upah minimum pasal 8C, pasal 88D dan pasal 88F. Nah, di sini bisa dilihat yaitu penegasan syarat penetapan upah minimum kabupaten atau kota UMK ya. UMK dapat ditetapkan bila hasil penghitungan lebih tinggi dari upah minimum provinsi, sementara bagi kabupaten atau kota yang belum mempunyai UMK dan akan menetapkan UMK harus memenuhi syarat tertentu yang diatur dalam peraturan pemerintah. Ini konsekuensi dari revisi PP nomor 36 tahun 2021. Nah, perubahan formula perhitungan upah minimum, formula penghitungan UMK mempertimbangkan upah minimum mempertimbangkan 3 variabel itu pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Formula ini lebih lanjut akan diatur dalam peraturan pemerintah. Kewenangan pemerintah menetapkan formula penghitungan upah minimum berbeda dalam hal terjadi keadaan tertentu. Ketentuan ini merupakan ketentuan baru yang dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi pemerintah guna mengatasi keadaan tertentu yang berdampak pada kelangsungan pekerja dan kelangsungan usaha. Keadaan tertentu yang dimaksudkan antara lain dalam hal terjadi bencana yang ditetapkan oleh Presiden, kondisi luar biasa perekonomian global dan atau nasional seperti bencana non-alam pandemi. Perubahan lainnya yaitu kita lihat di dalam pertama penggunaan terminologi disabilitas yang disesuaikan dengan Undang Nomor 8 2016 tentang penyandang disabilitas pasal 67 ya terdapat di dalam pasal 67. Kemudian penegasan mengenai kewajiban penggunaan struktur dan skala upah untuk menetapkan upah bagi pekerja atau buruh yang memiliki masa bekerja 1 tahun atau lebih yaitu pasal 92. Kemudian perbaikan rujukan ayat pasal 84 terkait penggunaan hak atau istirahat pada pasal 46D terkait manfaat program jaminan kehilangan pekerjaan.
dapat lihat dalam Perpu nomor 2 tahun 2022 terkait substansi ketenagakerjaan. Selain ketentuan pasal-pasal yang diubah, Perpu Cipta Kerja juga memuat substansi ketenagakerjaan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Misalnya, seperti perjanjian kerja waktu tertentu, waktu kerja, waktu istirahat, pemutusan hubungan kerja, pesangon, jaminan kehilangan pekerjaan, dan lain-lain. Beberapa isu yang berkembang sekarang ini ya isu PKWT. Apakah benar pekerja kontrak atau PKWT dapat dikontrak seumur hidup? Karena di Perpu tidak dibatasi periode waktunya seperti di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun. Nah, kita lihat itu jawabannya adalah tidak benar. Pelaksanaan PKWT ada jangka waktunya. Perpu nomor 2 tahun 2022 tidak mengatur periode waktu PKWT, tetapi mengamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam PP, yaitu PP 35 tahun 2021. Ada dua jenis PKWT. Satu PKWT berdasarkan jangka waktu, waktunya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maksimal 5 tahun. Kemudian yang kedua, PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu, yaitu jangka waktunya ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, dan dalam PKWT tersebut juga harus disebut ruang lingkup selesainya. Nah, kemudian juga kita lihat isu waktu istirahat dan cuti. Apakah benar waktu istirahat atau libur istirahat dalam 1 minggu dikurangi oleh Perpu nomor 2 tahun 2022? Itu jawabannya tidak benar, ya. Karena jumlah waktu istirahat tergantung oleh jumlah waktu kerja ditetapkan oleh pengusaha. Bila waktu pekerja yang mana waktu istirahatnya 5 hari, pekerja tidak berhak atas waktu istirahatnya yaitu 2 hari. Nah, kemudian apakah benar ketentuan istirahat panjang masih berlaku? Benar. Perpu nomor 2 tahun 2002 mengatur tentang istirahat panjang. Jadi, ketentuan tersebut masih berlaku bila perusahaan sudah mengatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, maka istirahat panjang tersebut tetap masih berlaku dan tidak ada dikurangi. Kemudian, apakah benar cuti haid dan cuti melahirkan dihapus dalam Perpu? Itu tidak benar. Cuti haid dan cuti melahirkan tidak hilang dan masih ada dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Nah, itu diperjelas ya, karena tidak ada perubahan, maka cuti haid dan cuti melahirkan tidak dituangkan dalam Perpu Nomor 2 Tahun 2022. Sehingga acuan yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pasal 81 yang bunyinya di dalam cuti haid itu, dan pasal 82 yaitu cuti melahirkan. Ya, pasal 81 dan pasal 82. Kemudian ada lagi ya isu yang lagi ini juga isu PHK dan pesangon. Apakah benar PHK dilakukan sepihak? Nah, itu jawabannya tidak benar. PHK hanya dapat dilakukan bila perusahaan telah memberitahukan terlebih dahulu kepada pekerja atau buruh dan pekerja buruh memberikan persetujuan atas PHK tersebut. Bila terjadi perselisihan PHK diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Jadi ada yang mengaturnya ya. Apakah benar uang pesangon dihapuskan oleh kerja Perpu? Jawabannya tidak benar. Perpu nomor 2 tahun 2022 tetap mengatur uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak apapun besarannya untuk masing-masing alasan PHK diatur lebih lanjut dalam PP nomor 35 tahun 2021. Isu ya penerapan azas no work no pay di Indonesia. Jadi diingat ya, tidak bekerja tidak dibayar. Azas yang berlaku yaitu upah tidak dibayar apabila pekerja buruh tidak melakukan pekerjaan kecuali apabila pekerja atau buruh yang bersangkutan tidak dapat melakukan pekerjaannya. Bukan karena kesalahannya. Dilihat pasal 93 ayat 1, junto penjelasan pasal 93 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Azas no work no pay tidak berlaku secara mutlak. Jadi dalam ini bisa dilihat dalam pasal 93 dan pasal ayat 1 dan pasal 93 ayat 1 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. Perlakuan Perpu nomor 2 tahun 2022 mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 30 Desember tahun 2022. Pada saat Perpu nomor 2 tahun 2022 mulai berlaku, maka semua peraturan pelaksanaan dari undang-undang yang telah diubah oleh Perpu nomor 2 tahun 2022 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perpu. Dan B. Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perpu.
Dengan berlakunya Perpu Nomor 2 Tahun 2022, Undang-Undang Cipta Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Proses perubahan substansi ketenagakerjaan. Yang pertama, tahap pertama itu perubahan pasal-pasal terkait substansi ketenagakerjaan mengacu pada hasil sosialisasi dan serap aspirasi Undang-Undang Cipta Kerja yang dilakukan pemerintah dan beberapa daerah. Kemudian yang step kedua, simultan dengan kegiatan sosialisasi tersebut juga telah dilakukan kajian oleh berbagai lembaga independen. Dan tahap ketiga, berdasarkan hal tersebut, pemerintah kemudian melakukan pembahasan mengenai materi buatan yang perlu dilakukan perubahan dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan tujuan utama dari Cipta Kerja, yaitu untuk menciptakan perluasan kesempatan kerja, perlindungan pekerja atau buruh, dan untuk menjaga kelangsungan usaha. Baik ya, demikian ya materi kita tentang Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang perubahan atas Undang-Undang Cipta Kerja. Baiklah, sampai ketemu materi selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.